Aku Smart ASN dan peranku di instansiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, Horas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Mafita, peserta Latsar CPNS tahun 2025, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Saya dari kelompok 2, angkatan 3. Pada kali ini saya akan membahas tentang agenda 3, yaitu tentang bagaimana terkait sikap saya sebagai Smart ASN di instansi saya. Pertama, yaitu bagaimana tugas saya sebagai pengelola layanan kesehatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Saya memiliki tanggung jawab, tugas, dan jabatan antara lain, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan pegawai dan CPNS 2025 di Kantor SAR Medan. Yang kedua, yaitu melakukan peningkatan layanan kesehatan pegawai dan CPNS dengan cara melaksanakan cek kesehatan rutin secara berkala, terjadwal maupun situasional. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan pendampingan medis pada saat pelaksanaan kesemaptaan pegawai dan CPNS sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang keempat, yaitu membuat laporan kesehatan harian maupun bulanan untuk pegawai dan CPNS. Yang kelima, mengikuti materi pembelajaran umum, pelatihan, seminar, maupun webinar terkait layanan kesehatan. Yang keenam, mengikuti pembelajaran teori dan praktek teknis SAR. Yang ketujuh, yaitu melakukan pemeliharaan alat medis. Lalu yang kedelapan, memberikan laporan terkait kalibrasi dan pemeliharaan alat medis tentunya. Nah, yang kesembilan, menjadi narhubung layanan kesehatan antara pegawai dengan instansi kesehatan lainnya. Lalu adapun jenis layanan yang saya berikan selama ini, yaitu yang pertama, layanan promotif tentang penyuluhan kesehatan. Contohnya, memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit, serta konseling kesehatan. Contohnya, mendampingi dan membantu pegawai di lingkungan Kantor SAR Medan dalam perencanaan dan bimbingan kesehatan. Yang kedua, yaitu layanan preventif ataupun pencegahan. Screening kesehatan perlu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan awal seperti tekanan darah dan deteksi risiko penyakit serta pencegahan infeksi maupun penularan penyakit. Yang ketiga, yaitu layanan kuratif. Di sini saya melakukan pemberian, pengawasan, dan kontrol terhadap obat-obatan dan perawatan medis, seperti contohnya memantau tanda-tanda vital, memberikan obat sesuai resep dokter, memberikan perawatan skala kecil sampai menengah kepada pegawai maupun CPNS di lingkungan Kantor SAR Medan. Yang keempat, yaitu layanan rehabilitatif. Nah, layanan ini pasca pemulihan kesehatan, yaitu dengan memberikan dukungan, support psikososial dengan memberikan motivasi dan pendampingan terhadap layanan kesehatan. Yang kelima, yaitu layanan administratif. Saya bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, terus mencatat dan melaporkan rekam medis serta perkembangan dan laporan dalam bidang keperawatan. Lalu adapun keterkaitan tugas saya dengan pencapaian tujuan instansi. Adapun keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi antara lain, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Basarnas, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan. Dalam hal ini, kontribusi saya sebagai seorang pengelola layanan kesehatan, tentunya saya memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas kesehatan dan pencegahan penyakit pegawai. Yang kedua, yaitu saya memberikan pertolongan pertama apabila terjadi accident atau kejadian pada pegawai pada saat melakukan kesemaptaan maupun latihan rutin ataupun operasi SAR. Nah, yang ketiga, yaitu dukungan medis dalam evakuasi serta transportasi. Sebagai contoh, saya dapat memberikan pendampingan kepada korban untuk memantau tanda-tanda vital. Nah, yang keempat, memberikan dukungan psikologis dan mental health first aid. Apabila saya dilibatkan dalam operasi SAR, saya dapat membantu korban selamat untuk mengatasi trauma maupun kecemasan. Serta yang kelima, yaitu berkolaborasi dengan instansi lainnya seperti PMI, BPBD, komunitas kesehatan lainnya dalam simulasi bencana ataupun pelatihan pertolongan massal. Selanjutnya, yaitu apa sih ulasan yang bisa saya sampaikan untuk memastikan kinerja saya agar menjadi lebih baik menggunakan perspektif Smart ASN pada agenda 3. Yaitu setelah saya mengikuti agenda 3 ini dengan modul Smart ASN ya, saya memahami Smart ASN sebagai konsep yang diadopsi pemerintah untuk menuntut seorang ASN untuk selalu bisa berinovasi, beradaptasi, serta meningkatkan kompetensi di era digitalisasi sebagai bentuk efisiensi birokrasi dengan bertujuan menciptakan mental seorang aparatur sipil negara untuk tidak
tidak mudah menyerah, selalu mencari solusi, dan menciptakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk melayani bangsa. Adapun hal yang saya tekankan kepada diri saya sendiri sebagai calon ASN ataupun calon Smart ASN untuk memastikan kinerja saya agar lebih baik ke depannya, yang pertama yaitu saya senantiasa mengevaluasi kinerja saya saat ini agar mengetahui apakah saya ada di level produktif atau malas-malasan. Yang kedua, saya menetapkan target kinerja, contohnya meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang ketiga yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill serta pengetahuan saya. Yang keempat, saya juga mengoptimalisasi kinerja saya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Contohnya saat ini AI, e-tools, digital transformation sebagai contoh, memanfaatkan Google Calendar contohnya untuk mengelola layanan kesehatan ataupun menjadwalkan. Nah, yang kelima yaitu menerapkan 5S sebagai bentuk pelayanan publik. Lalu yang keenam, memanajemen waktu sebaik mungkin untuk mendisiplinkan diri saya sendiri terhadap tugas yang akan datang. Serta yang terakhir yaitu inisiatif tambahan dengan meluangkan waktu untuk membaca buku serta berlatih ataupun untuk menjaga kompetensi yang saya miliki sebagai seorang pengelola layanan kesehatan. Mungkin cerita kita cukup sampai di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan, saya Smart ASN. Dan inilah saya berkontribusi aktif dalam instansi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afik Nam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta. Horas.